sudah nyala, kameranya sudah tidak bisa. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan Pak, namanya juga Hendra Herman dari UMI, Pak Aslul. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih banyak Prof. Salam hormat Prof. Ya, Prof, yang saya ingin tanyakan langsung saja Prof. Kalau kita melihat dari panduan kurikulum dari APTFI yang tahun 2014 kalau tidak salah, itu untuk profil lulusan berbeda dengan profil lulusan di buku akreditasi dari Lampetekes. Kalau yang di Lampetekes sudah berdasarkan 9 star itu, tapi di APTFI yang panduan APTFI 2014 yang terakhir itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Lampetekes. Menurut Prof, apa langkah yang harus kami ambil ini Prof untuk penyusunan kurikulum? Apakah profil lulusannya kita berdasarkan Lampetekes itu atau kita menunggu dari APTFI Prof? Terima kasih banyak Prof. Ya, boleh langsung dijawab Pak Sulu ya. Baik Pak Hendra Herman ya, terima kasih ya, sangat menarik ya. Begini ya, saya tidak tahu tahun 2014 apakah ada, kayaknya belum ada dokumen resmi. Yang dulu ada blueprint kayaknya kan, itu kan yang disiapkan oleh APTFI dan IAI kan. Kalau yang CPL kayaknya baru ini dikeluarkan dari APTFI. Nah jadi Pak Hendra, saya juga nggak tahu di kayaknya kalau di akreditasi saya lihat itu memang nggak ada juga dia detail ya, membicarakan tentang itu. Kalau kurikulum kan tidak terlalu detail ya, ditanyakan di akreditasi Lampetekes itu. Apalagi kalau kita lihat di kurikulumnya itu kan, apalagi kita lihat itu nggak detail kan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, karena ini sudah dikeluarkan sekarang, Bapak Ibu boleh ya tadi seperti yang saya sampaikan, silakan diacu ya, diacu CPL yang sudah disusun oleh APTFI termasuk profilnya, tapi dengan catatannya itu adalah minimal. Itu adalah minimal ya. Nah, Bapak Ibu harus mengembangkan, harus menambahnya disesuaikan dengan visi misi daripada prodi dan juga universitas. Tentunya itu harus mengadopsi visi-visi keunggulannya. Ya, jadi begitu. Jadi prinsipnya itu bisa dilakukan. Jadi profilnya itu sekarang adalah yang generik kan. Dimanapun kalau orang bercerita ya profil farmasi itu kan ada 9 kan begitu kan? 9. Nah silakan ditambah, silakan dikembangkan atau diintegrasikan ke profil yang 9 itu. Nggak apa-apa. Nah berikutnya nanti CPL-nya, nah yang generik itu boleh dipakai dari APTFI. Nah Bapak Ibu dari prodi masing-masing tentunya akan menambah nantinya. Nah silakan dilakukan itu. Tapi kalau Lampetekes saya tidak melihat malahan itu ya. Saya sudah membaca kurang itu. Kalau tidak salah di buku berapa itu Prof? Nanti insya Allah besok saya kalau ada saya dapat nanti besok bisa di-share ya Prof. Ya karena itu yang kegalauan kami untuk kurikulum. Saya juga menjadi asesor di Lampetekes itu. Setelah saya baca kayaknya nggak ada menanyakan itu Pak Herman ya, kayaknya nggak pernah ke profil itu. Nah yang penting kurikulumnya itu disusun sesuai dengan standar tadi kan, mulai dari profilnya ada, itu ditanya ada profilnya ada, berikutnya CPL-nya ada, CPL-nya nantinya diturunkan nantinya sebagai menjadi bahan kajian sampai mata kuliah. Kalau proses itu memang ditanya itu, memang ada pertanyaannya. Nah tetapi apa kontennya, kayaknya mungkin tergantung asesor itu Pak itu ya. Pak Herman yang nanyakan gitu kan. Kalau yang standar saya lihat nggak ada di sana. Tapi boleh Pak Herman mungkin untuk diskusi nantinya boleh. Kalau seandainya saya tidak apa kan kayaknya boleh Pak Herman. Ya Prof, terima kasih banyak Prof. Nanti saya cari dulu Prof. Cuma saya lupa, seingat saya itu berbeda Prof. Jadi mungkin bisa didiskusikan. Bukan, saya cari dulu Prof. Bukan non-star itu. Ya, yang kalau di Lampetekes 9 star. Kalau di APTFI 9 star. Kalau di APTFI dia berdasarkan standar kompetensi, Prof. Tunggu
tunggu. Yang Kan SKI gini, kalau profil itu kan 2016. main start tadi kan. Berikutnya CPL itu kan dirumuskan ada yang sikap kan, ada yang pengetahuan umum, ada Ya, Prof. keterampilan umum dan ada keterampilan khusus kan. Kan Ya, begitu Prof. kan? Coba saya search dulu ya, Prof. Iya, silakan Pak Herman. Oke, baik, terima kasih. Sambil menunggu, Prof. Ya. Ya baik, terima kasih. Silakan Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Prof. Yandi, ini jujur sangat menarik nih materi. Saya terenyuh ketika saya lupa di slide berapa itu ada 10 faktor yang berpengaruh pada kesuksesan seseorang. Ternyata IPK, NEM, dan ranking itu faktor sukses turun 30. Dan IQ itu rata 21. Dan universitas favorit itu ternyata hanya berada di ranking 23. Nih, apa? Yang jangan sampai banyak calon masuk dengerin kan, nggak perlu ini universitas favorit kan gitu. Ada juga saya dengar bahwa nggak perlu gedung mewah sampai 5-10 lantai, nggak perlu kelas yang bagus, tapi yang sangat berpenting adalah IT. Nah, dan kalau kita mau runut-runut dengan mulai menyusun visi misi, umpamanya visi misinya itu ke herbal medicine umpamanya, dan ternyata sudah di semester 3 dan 4 ternyata maksudnya sudah mencapai itu. Kan kalau menurut pemikiran pendek saya tidak perlu sampai 140 SKS, karena tujuan akhirnya kan untuk bagaimana dia paham dan mengerti tentang herbal medicine itu. Cuma persoalannya adalah ketika dia belum sampai 140 SKS, masih diakui tidak sebagai sarjana farmasi. Kan tujuan kita ini bagaimana, tadi kan di slide pertama ada sampai 75.000 mahasiswa. Karena kan bukan karena formalitas di bangku kuliah. Kalau memang toh yang mau diterapkan di situ, saya pikir tidak perlu sampai 144 SKS informasi. Yang penting sudah tercapai apa yang kita misinya tadi itu kok. Ini hanya atau saya punya pikiran terlalu Prof. Bagaimana? Ya. Terima kasih Prof. Baik Prof, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulaiman, ya salam kenal, ya senang sekali ya bisa kita berkenalan dengan Pak Sulaiman ya. Jadi begini Pak Sulaiman, tadi itu memang awalnya itu adalah sebagai pemantik ya, pemantik yang saya sampaikan. Maksudnya bagaimana kita menata ya untuk membuat perguruan tinggi untuk masa depan itu, kan begitu ya? Ya, tentunya tadi yang saya ambil itu ya mungkin itu boleh kita percaya, boleh tidak begitu ya. Yang itu kan hanya merupakan suatu survei ya dari seseorang. Tetapi kayaknya kalau saya agak percaya Pak Sulaiman, agak percaya saya dengan itu kan. Jadi begini, misalnya begini. Untuk menjadi orang yang hebat itu kayaknya memang pembentukan karakter ini sangat penting loh itu. Dan itu kalau saya sendiri pribadi saya yakin itu bahwa bukan IQ itu, bukan kehebatan. Bapak Ibu silakanlah kita mengevaluasi kira-kira kemampuan kita seperti apa kan. Kan belum tentu kita itu nggak terlalu mengembirakan dulu sebab kuliah, tapi sekarang kok bisa kita menjadi orang yang ya dianggap baiklah, kan begitu kan. Apa kira-kiranya? Ya mungkin dedikasi, kerja keras kita, karakter kita. Nah, kalau saya memang agak percaya saya dengan itu Pak, karena IPK itu kayaknya apa yang saya dapatkan sewaktu kuliah kan. Misalnya saya diuji mendapatkan nilai 80 kan, dua hari lagi kalau diuji soal yang sama saya tidak belajar, kayaknya nggak sampai nilai 80 kan. Jadi apa yang kita ingat kan begitu kan. Nah itulah sebetulnya kan. Nah makanya untuk ke depan itu ini yang perlu kita tata, termasuk kemampuan apa kan. Jadi tadi bagaimana kita jangan mengabaikan karakter itu kan, jangan mengabaikan karakter. Bisa jadi karakter inilah yang membuat anak-anak kita itu, mahasiswa kita itu menjadi orang yang hebat kan, selain dari IPK-nya kan begitu kan. Nah jadi dan berikutnya memang untuk dalam hikmahnya pandemi sekarang Pak Sulaiman ya,
kayaknya sekarang itu kalau kita tidak IT-nya tidak bagus, kita nggak bisa apa-apa kayaknya sekarang kan, nggak bisa ngapain itu kan, cuma IT. Nah makanya saya memprediksi kayaknya untuk membangun perguruan tinggi itu ya kalau gedung ya boleh lah kan, tetapi kalau dipilih mau bangun gedung atau IT, saya kira IT lebih penting kayaknya kan, saya kira IT lebih penting daripada membangun ruang kelas. Itu kan investasi juga kan, sama-sama investasi. Karena mudah-mudahan saya salah Pak Sulaiman, mudah-mudahan saya salah, tapi saya memprediksi kayaknya pembelajaran kita seperti yang lama itu, kalau menurut saya pribadi kayaknya susah untuk dicapai lagi kayaknya kan, karena kita nggak mengerti ini pandemi itu seperti apa ke depannya kan, nggak bisa kita pikirkan kan, satu hal yang unpredictable lah. Dijanjikan kita kuliahnya adalah semester kemarin, ya enggak kan, bulan Agustus ke depan, bulan September itu apakah sudah tatap muka? Nggak ada yang berani memastikan. Walaupun sudah, kita tatap muka, diminta ini, nggak jadi-jadi juga kan. Saya memprediksi bulan Agustus ke depan atau September kayaknya belum lah itu. Kalaupun ada ya, blended kan. Blended itu berapa persen yang boleh masuk? Kayaknya itu kan, berapa persen. Nah, kalau berapa persen yang boleh masuk, nah kita akan memilih, mau memilih kuliah atau praktikum yang di offline kan. Saya yakin Bapak Ibu kayaknya memilih praktikum untuk di offline kan, kalau dipilih kan, kalau kuliah kan bisa online kan, bisa online. Nah maka dengan demikian, kayaknya ya memang ke depan itu kayaknya kemampuan IT ya, nah itu memang haruslah investasinya bagus ya, untuk apa ya. Nah selainnya gedung, tapi kalau bisa kedua-duanya bagus kan, tapi kalau diminta memilih kayaknya IT perlu kita pikirkan ya, untuk membangun ya perguruan tinggi ke depan. Kayaknya itulah model pembelajaran yang banyak. Nah berikutnya, sebetulnya, nah ini mungkin nanti ada pemateri lagi berikutnya akan menyampaikan dalam melakukan assessment selama ini ya, saya pun juga melakukan seperti itu Pak Sulaiman ya. Selama ini yang saya lakukan UTS UAS kan, apakah iya UTS UAS itu kan hanya kemampuan kan? Tapi karakter itu pernah nggak kita nilai kan begitu kan? Nah makanya sekarang itu setelah CPL nantinya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, ada CPMK nantinya kan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan nantinya ada assessment nantinya. Nah bagaimana assessment pembelajaran itu tidak harus terpaku pada UTS dan UAS kan, kita harus mampu menganalisis karakternya. Nah seperti yang saya lakukan, saya pernah melakukan yang saya lakukan untuk menilai karakternya mahasiswa itu seperti apa. Misalnya pembelajaran kita itu kolaboratif kan, kolaboratif berarti maksudnya mahasiswa yang pintar itu harus mampu memberikan penjelasan kepada yang kurang, yang standar lah begitu kan. Tetapi yang kemampuan standar itu harus tahu diri juga, harus banyak belajar kan begitu kan. Bagaimana kita membuat pembelajaran seperti itu? Saya rancang itu pembelajaran. Nanti kalau ujian, kalau ada tugas nanti kuis, nilainya adalah nilai rata-rata. Nah berarti anak yang dapat nilai 90 itu dia bisa menjadi 70 loh nilainya. Mengapa? Karena nilai rata-rata kan. Mengapa Anda tidak menjemput teman Anda yang kurang baik? Mengapa Anda tidak menjelaskan? Nah karakter ini kan penting kan, supaya mahasiswa kita jangan secara individual itu bisa kita gunakan untuk menilainya. Dikasih aja nilai rata-rata kan, ya nilainya 40 menjadi 70 kan senang dia begitu kan. Nah berikutnya ada penilaian yang lainnya itu ya, termasuk kedisiplinan, kehadiran, dedikasinya. Nah itu harus kita masukkan. Kalau saya itu memberikan penilaian sampai 25% itu karakter itu kan, kedisiplinan dan sebagainya. Nah nilai yang lain itu sekitar berapa ya, sekitar 65% atau 60% saya berikan penilaian itu kan. Nah sehingga nilai total dari mahasiswa itu bukan hanya dari knowledge-nya saja, bukan hanya pengetahuannya saja, tetapi di situ ada karakter kan, ada nantinya presentasi kan. Nah bagaimana menilainya? Nah nanti mungkin akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya ya, bisa dengan rubrik ya, bisa dengan teknik-teknik yang lainnya. Itu ada ya teknik nilainya. Mungkin itu Pak Sulaiman ya untuk menjawabnya. Oke, Tapi makasih kayaknya Pak. Pak Sulaiman ini butuh diskusi yang panjang kan. Oh iya, panjang ini. Tapi saya senang Pak Sulaiman. Iya, makasih Bro, makasih Bro. Pak Sulaiman. Makasih Mas Bro, makasih. Iya. Sama-sama, Mbak. Saya rasa sangat menarik ya bahasanya. Mungkin ya penanya terakhir mungkin. Ya, mohon izin Pak Asrul, saya sudah dapat ininya. Oh iya, silakan Pak Indra. Ya, Prof Yandi bisa share screen, Prof. Izin. Saya izin share screen, Prof.
Ya, silakan. Silakan, saya screen. Ini Prof, yang ini untuk Kurs 9 ya. ya APTFI yang 2013 ternyata Prof, saya salah, ini yang masih berlaku sampai Oh sekarang. iya, Ada blueprint gantinya. kayaknya, blueprint UKI. Ya, bukan Prof. Ini dari Iya. Nasmik standar kompetensi lulusan dan standar kurikulum pendidikan farmasi dikeluarkan oleh APTFI tahun 2013. Iya. Itu di tadi mana? Halaman aduh, lulusan standar. Mohon maaf, Prof. Ini Prof. Untuk yang profil lulusan di sini dengan ini buku 1 naskah akademik dari LAMPTKS Prof yang 9 standar Akademik. ya. Nah, ini terdapat perbedaan antara item yang ada di sini. Oh iya. Itu kompetensi. Oh, karena ini kompetensi itu berbeda dengan profil Pak Herman ya. Iya. Ya, kompetensi. Kalau kompetensi memang disusun oleh IAI. Ya, IAI yang menyusun. Jadi standar standar kompetensinya itu kan? Ya, Prof. Iya. Tapi di sini jelas tertulis merupakan profil lulusan apoteker Indonesia, Prof. Jadi Ya. Praktik mohon petunjuknya, Prof. secara profesional kan? Optimalisasi dispensing. Iya, ini sudah ke arah apa ya? Tapi ini kayaknya sekarang lagi dikaji lagi Pak Herman ya. Kayaknya masih ada timnya yang apa? Ya, Prof. Maksud Ya, kami ini di sini kompetensi. mohon untuk APTFI Iya. sinergitas dengan LAMPTKS itu mungkin di ini Prof, Mas, untuk sebagai Iya, masukan, baik karena Pak Herman. bagaimanapun Iya, kita iya, butuh akreditasi juga, Prof. Iya. Ya, makasih banyak, Prof. Iya. Ini praktik kefarmasian. Oke, saya sudah melihat. Ya, itu di buku ya, naskah akademik ya. Naskah akademik. Ya, itu kompetensi. Ya. Baik, terima kasih Pak Herman ya. Baik, terima kasih Pak Hendra Herman, sangat menarik. Kalau kita masih punya waktu 10 menit, mungkin bisa untuk satu penanya lagi. Dipersilahkan Bapak Ibu. Singkat saja tadi tentang MBKM yang sempat dibahas bahwa untuk MBKM kita bisa mempersiapkan saja SKS yang fleksibel. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kira-kira model SKS yang fleksibel untuk kita siapkan di institusi dalam rangka menyesuaikan dengan MBKM itu seperti apa bentuknya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Begini ya, kalau MBKM itu pertama kali prinsipnya itu disiapkan oleh perguruan tinggi, kan begitu ya. Jadi perguruan tinggi kita harus ikut ke perguruan tinggi yang lain. Nah, kalau saya simpelnya itu mungkin kita siapkan dalam mata kuliah elektif. Kita kan ada kita kan punya mata kuliah pilihan kan? Mata kuliah pilihan. Nah, selama ini Pak Asrul ya, mata kuliah kalau di tempat saya itu Pak Asrul, mata kuliah pilihannya farmasi gitu. Di tempat saya farmasi. Kalau menurut saya ke depan itu jangan farmasi mata kuliah pilihannya. Bolehlah nantinya dia mengambil ke ekonomi, kan begitu kan? Boleh dia mengambil mata kuliah apa lagi kan? Yang lain kan? Boleh dia mengambil mata kuliah kehalalan di fakultas yang lain kan? Boleh kan? Boleh mengambil. Nah, apalagi nah. Jadi harus kita siapkan fleksibel. Selama ini kan kita melihat kalau mata kuliah pilihan itu ya farmasi kan? Karena yang lain merasa ada yang kurang-kurang, mau ditambahkan aja lah. Jadi kadang-kadang mata kuliah S2 pun diajarkan di S1 sebagai mata kuliah pilihan, kan begitu kan? Nah mungkin ya, kalau saya menyarankan kalau ke depan ya mungkin fleksibilitas itu kita siapkan pada mata kuliah pilihan itu, Pak Asrul ya. Nah tapi modelnya tergantung dari masing-masing ya perguruan tinggi itu untuk menyiapkan modelnya. Berarti masih dalam satu ranah jurusan tersebut, Prof, ya, maksud saya misalnya kita menyiapkan mata kuliah IT misalnya ada mahasiswa kita yang berminat belajar IT, ya. CPL-nya masih yang disusun oleh tim-tim di dalam farmasi itu sendiri, atau kita mengambil CPL yang ada di jurusan IT atau di fakultas IT. Ya, mestinya kita harus melihat dari IT itu seperti apa kan kemampuannya
karena itu kan kalau bicara IT itu bukan kontennya kita kayaknya. Kalau saya pun nggak begitu banyak paham kan. Tentunya kita nantinya melihat kan, IT itu seperti apa kan. Nah, CPL-nya seperti apa kan gitu kan. Dan juga bahan kajiannya seperti apa. Nah, kita sesuaikan nantinya. Kita sesuaikan, itulah kita susun ke dalam bahan kajian kita kan, sehingga nanti bisa terintegrasi ke dalam mata kuliah kita nantinya. Jadi begitu Pak Asro ya. Jadi IT kayaknya memang big data, artificial intelligence gitu kan, itu kayaknya penting itu. Tapi tidak harus farmasi yang menyiapkannya kan, bisa kita ikutkan di tempat yang lain. Baik Prof, terima kasih. Kita masih punya waktu 8 menit atau mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya mungkin Pak Andi. Baik, silakan Pak Fajriansyah. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum Prof Yandi. Waalaikumsalam Pak Fajri. Apa kabar? Baik Pak Fajri. Ya Prof, alhamdulillah Stiva Makassar memenangkan program kompetisi kampus merdeka. Wah, itu hebat sekali Pak Fajri. Liga 3 Prof, alhamdulillah didanai. Iya. Besaran dananya itu 3 miliar. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan ini Prof, bisa nggak ya teman-teman di APTFI memfasilitasi perguruan tinggi farmasi yang ada di Indonesia yang terdaftar sebagai anggota APTFI untuk membantu mediasi untuk pertukaran pelajar misalnya Prof Yandi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan seperti tadi yang dikatakan Prof Yandi, misalnya ya teman-teman di Makassar bisa berkuliah di farmasi UII, kemudian atau Unpad, ITB dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin suatu momentum untuk APTFI mungkin bisa memfasilitasi kami untuk pertukaran pelajar seperti itu Prof, untuk untuk bisa mendukung ya program pemerintah ini yang kampus merdeka ini. Seperti itu mungkin dari saya Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajri ya. Oke, ini usulan saya tampung ya Pak Fajri ya, memfasilitasi MBKM ya, nanti saya sampaikan ya, mudah-mudahan nantinya seperti apa nantinya kontribusi dari APTFI dalam memfasilitasi. Tetapi sebetulnya Pak Fajri itu bisa ditawarkan seperti sekarang ini ada beberapa perguruan tinggi yang menawarkan itu. Kayaknya Unpad itu ada mata kuliah IT yang ditawarkan ke farmasi itu. Ya. Kalau UGM itu ada mata kuliah kehalalan kayaknya kan, itu ditawarkan kan. Nah itu, jadi menawarkan. Jadi maksudnya ini kan betul-betul diinisiasi oleh perguruan tinggi kan begitu ya, oleh prodinya. Nah, maksudnya nantinya di perguruan tinggi manapun, mestinya dia harus menyiapkan ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil oleh institusi manapun. Nah, tetapi harus kita lihat bahwa memang kalau bicara tentang kurikulum itu, berbicara tentang apa, itu mestinya ke prodi kan. Jadi kalau APTFI memang kalau memfasilitasi itu bisa ya, tapi kalau menyiapkan itu area itu area dari masing-masing perguruan tinggi. Oke, terima kasih Pak. Ini menjadi pemikiran bagi kita Pak ya, bagaimana mengemasnya begitu ya. Ya, terima Tapi kasih. sekarang ini yang baru kita jalankan baru semacam Summer School. Summer school itu yang baru bisa kita lakukan. Bertahap insya Allah Pak Fajri ya. Ya. Didoakan Pak Fajri ya. Ya. Semoga Terima kita kasih, kuat Prof. begitu ya. Ya. Asik Prof. Ya baik. Masih bisa bertanya Pak? Masih bisa. Ya, bagaimana Prof? Masih ada waktu 4 menit mungkin. Oke. Saya bukan bertanya. Oh iya. Dari Mohon maaf Pak Musakir, Prof Musakir agak kurang. atau apa yang satu saya baru pulang dari yang meninggal jadi ikut mungkin ada. Saya tidak akan mau bertanya, barangkali ini luar biasa materi yang dibawa oleh Prof Yandi. Mudah-mudahan ada waktunya Prof jalan-jalan ke Makassar. Ya, saya kira. Insya Allah Pak. Iya, Pak, jadi Pak. luar biasa. Saya tidak bisa memberikan kata-kata kalau ibaratnya masakan ini
Orang Makassar jannah sekali, terlalu enak. Sehingga saya bilang bagaimana caranya meramu ini ya. Jadi barangkali perlu ada waktunya Prof Yandi dengan lain-lain bisa suatu saat bisa ke Makassar jalan-jalan. Sekaligus menikmati konro dengan contohnya Makassar. Saya kira itu saja Pak Asrul. Demikian untuk mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Iya, Zakir, ya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mohon maaf Bapak Ibu karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin untuk sesi kali ini kita akan cukupkan. Terima kasih. Baik, Pak Asrul ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya, sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di sini. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan, banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Saya suka memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami menutup acara ini dengan mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit izin ya.